Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu. Pengawasan dalam konteks memastikan yang sampai ke masyarakat itu yang aman-aman saja. Nah, kita berharap produk kosmetik ini semakin diyakini aman dan semakin banyak dipakai dan semakin menghasilkan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat banyak. Badan Pengawas Obat dan Makanan belum lama ini telah membagikan sebuah rilis terkait salah satu produk kecantikan milik Dr. Richard Lee. Yang mengejutkan, dalam rilis tersebut, BPOM mengaku menemui beberapa pelanggaran terkait relabeling, peredaran, dan iklan yang tidak sesuai dengan persetujuan izin edar. Untuk pelanggaran relabeling sendiri dilakukan dengan menambahkan stiker dengan gambar dan tulisan tomat putih. Sedangkan dalam komposisinya, produk tersebut tidak mengandung ekstrak tomat putih. Untuk itu, BPOM pun membatalkan izin edar dari produk tersebut, serta memberikan peringatan keras terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hadirnya rilis terbaru itu seakan menjadi angin segar bagi Dr. Amira Faranza alias Doktif, selaku pihak yang berseteru dengan Dr. Richard Lee. Doktif pun berharap rilis ini dapat menjadi acuan bagi penyidik untuk segera menindak tegas laporan polisi yang ia layangkan pada Dr. Richard. Nah, sekarang problemnya adalah kita melakukan penindakan termasuk intensifikasi pengawasan dalam konteks memastikan yang sampai ke masyarakat itu yang aman-aman saja, yang punya efikasi yang bagus, dan yang punya kualitas yang bagus. Yang tidak bagus, kita akan lakukan penindakan, kan begitu. Nah, kita berharap dengan memastikan keamanannya produk-produk dalam negeri kita, menyebabkan produk kosmetik ini semakin diyakini aman dan semakin banyak dipakai dan semakin menghasilkan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat banyak. Karena itu bisa berkontribusi untuk penerimaan negara kita. Doktif mohon dari pihak Kapolda, dari Bapak Kapolda, dari Diskrimum ya, untuk segera menindaklanjuti. Karena prosesnya juga agak cukup lama, mungkin karena banyak saksi yang dipanggil. Mungkin insya Allah minggu depan saudara Richard juga akan dipanggil berkaitan dengan kasus ini. Dan alhamdulillah dengan tadi sudah disimpulkan ya, tadi beberapa yang sudah disimpulkan di sini poin-poinnya. Mungkin nanti Doktif akan meminta pendampingan dari BPKM untuk bisa mensupport dari pihak kepolisian bagaimana kelanjutan tentang laporan yang sudah Doktif laporkan. Karena apalagi Doktif juga dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dengan WT suplemen juga ternyata kan dibuktikan oleh Badan POM bahwa memang itu tidak ada kandungan tomat putih, jadi diduga memang ada indikasi penipuan. Tak dapat dipungkiri, rilisan terbaru dari BPOM memang tak lepas dari aksi Doktif di rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 6 DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2025 silam. Di mana dalam kesempatan itu, Doktif membongkar secara terang-terangan sederet dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee mengenai produk obat suplemen kecantikannya. Lantas, dugaan-dugaan pelanggaran apa sajakah yang ditemukan oleh Doktif dalam produk kecantikan milik Dr. Richard Lee? Dan ini adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di kisaran bulan apa?
enggak, Oktober atau November atau Desember, Doktif lupa tepatnya. Ini adalah WT yang pada saat itu cukup mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini. Bukan. Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Jadi untuk ini dijual 1.500.000. Nah ya. Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Nah, di sini ternyata Bapak Pimpinan, teman-teman, tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak Pimpinan. Ternyata isinya adalah sama. Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu. Saya tidak tahu apa maksudnya dari Richard, apakah untuk menghabiskan stok atau apa, tapi yang jelas penjualan seperti ini dilarang oleh Badan POM karena saya membeli tidak tahu isinya apa dan tidak ada NA-nya. Dan ternyata NA-nya itu sama dengan produk yang ada di kotak ini. Sama persis ya Bapak ya? Sama persis. Gitu. Dan ini di sini ada Badan POM tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Jadi di sini sudah jelas dari terlihat relabeling produk yang dijual dilaporkan di Badan POM tidak ada stiker. Ya, jadi di sini jelas bahwa Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu, dugaannya Doktif untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Doktif juga membeli produk dengan kandungannya itu Solanum lycopersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycopersicum atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia dan Doktif beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000 tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Klarifikasi aja aku males sih. Kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah, itulah. Aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI sejatinya turut mengundang pula beberapa pengusaha skincare tanah air untuk sama-sama menghadiri rapat dengar pendapat. Namun sayangnya para pengusaha tersebut justru memilih untuk tidak hadir. Sontak saja, opini miring pun melebar kemana-mana. Bahkan ada yang menuding jika para pengusaha skincare sengaja tidak hadir lantaran merasa takut aksi culas mereka terbongkar. Guna mengakhiri melebarnya praduga, Dr. Richard Lee pun memberikan klarifikasinya terkait ketidakhadirannya dalam rapat 12 Maret silam, di mana ia mengaku berhalangan hadir lantaran tengah berada di kota London, Inggris. Banyak yang tanya, Dok, kenapa nggak datang ke acara DPR? Kan diundang. Sejak 5 bulan lalu, saya udah schedule 11 Maret OTW London untuk ikut Kongres Internasional. Dan nggak mungkin saya cancel. Tulis Dr. Richard Lee. Ya, kalau masalah pengaduan kan udah masuk ranah penyidik ya. Biar nanti penyidik aja yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tambahnya, skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ini jelas membuat satu tanda tanya besar. Baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui
produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare, kenapa tidak hadir hari ini? Kita konfirmasi Bang. Itu benar-betul sangat-sangat disayangkan dan membuat satu pemikiran yang negatif akhirnya. Kalau memang mereka tidak bermasalah secara mengikuti aturan, kenapa mereka nggak hadir hari ini? Saya baca ada beberapa pengusaha terkenal ya, pengusaha skincare terkenal. Richard Lee dan Sela Sutiang, dokter sebutkan saja ya. Tapi mungkin memang bisa ada gini, Dok. undangannya. Ada undangannya. Bisa Richard gini, Lee dengan alasan beliau keluar. kalau dibilang Sela Saukia, mungkin dia tidak merasa karena itu bukan namanya dia. Tapi itu ada nama panggungnya dia. Nama panggungnya. Betul, nama Itu jelas panggung. diundang, tapi kenapa hari ini ya harusnya dengan semangat, sama-sama bersemangat untuk ayo buka-bukaan dan membenahi diri kalau memang ada satu peristiwa yang dilanggar, begitu ya Pak Ketua. Tapi kenapa nggak hadir? Jam 5:30 kita lagi ada di Buckingham Palace. Bersama yang lain. Kabur. Mana Dr. Grace? Lagi mengambil foto. Sudah masuk ke istana kah dia? Kita lagi jalan-jalan. Hai Mam. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Dr. Richard, salah satu tamu lain yang tidak hadir, yakni Reza Gladys, justru terlihat melancarkan serangan pada Doktif terkait uang 20 miliar yang ramai diperbincangkan. Gak mau komentar yang berbau negatif, apalagi lagi belajar. Tapi gatel karena ini bawa-bawa embel aparat. Kasian orang yang gak tahu apa-apa kena fitnah dia. Padahal yang sering bawa nama aparat dan pejabat itu ente. Bahkan pas mau minta 20M bawa embel-embel pejabat ente. Sindir Reza Gladys. Lantas seperti apakah dokter detektif menanggapi komentar bernada sindiran dari Reza Gladys? Dan dokter punya loh. Bagaimana kamu ingin menyogok Doktif 20M? Banyak duit kali itu. Dokter mikir, kok bisa ya sanggup loh dia bayar 20M? Berarti sebesar apa kesalahan yang sudah dia lakukan? Kok sampai dia rela menutupi kesalahannya dia dengan 20M? Kok bisa? Kok mau? Dan Doktif setelah tahu itu Doktif nggak mau. Berarti kesalahan kamu terlalu besar. Nah, kalian kan kok berpikir begitu? Kenapa kok dia mau menutupi dengan uang 20? Jadi kalau dia bilang selama ini di media, saya tidak sanggup, itu bohong guys. Dokter punya semua bukti chatnya. Ya, jadi kalian itu mau dibodohin lagi, dibohongin lagi, itu bohong. Ya, ini bukan sesuatu yang kita harapkan sebenarnya. Kita pengennya. Sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan, tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Kenapa RG nggak berani ngomong? Ngomong dengan jelas, jangan pelongo-pelongo, ngomong dengan jelas. Doktif ngomong, kok nggak ngomong? Ditunggu-tunggu kok nggak ngomong? Hah? Kok ngumpanin temennya? Mengumpankan SS, mengumpankan upik abunya SS. Yang kena yang masuk sel siapa? Mereka. Ya? Sedangkan si RG tetap jualan, masih tetap pengen menjual produk-produk overclaim gitu. Maunya begitu. Masih pengen jualan produk overclaim ke masyarakat. Gitu loh. Jadi Doktif ini sebenarnya nggak mau terus ngajakin, tapi kalian yang ngajakin perang terus. Mau balonku ada 5, tau nggak? Yang paketan balonku ada 5 tau? Yang pasti adalah klien kami mengedarkan produk ya skincare yang menjadi sebuah usahanya sudah berdasarkan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Sudah melalui tahapan DIP pertama, DIP kedua, DIP ketiga, dan terakhir adalah DIP 4 tentang
notifikasi dan izin edar melalui pre-market dan post-market. Nah, tapi kalau kemudian ada juga yang terus menyatakan bahwa klien kami tidak melalui tahapan-tahapan yang kami maksudkan tadi, ya udah, hentikan huru-hara ini, laporkan. Ya, toh yang si NM sudah jadi tersangka, ya laporin kalau memang itu benar gitu loh. Jadi sehingga kemudian ketersangkaan itu ya bisa juga menjadi satu alat nanti untuk membela dia ketika memang klien kami itu ada salah seperti itu. Setiap mata pasti melihat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak ada yang sempurna, semua ada pro dan kontranya. Hal itu pula yang dirasakan oleh Doktif pasca menghadiri rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 6 DPR RI tempo hari. Di satu sisi, ada yang mendukung aksinya menyuarakan dugaan kecurangan para pengusaha skincare. Namun ada pula pihak-pihak yang justru mencercah habis langkah-langkah yang diambilnya. Terkhusus terhadap perilaku Doktif yang memutuskan untuk tidak meninggalkan topeng khasnya ketika berhadapan dengan para anggota dewan. Sampai-sampai salah satu anggota DPR pun menyindir hal itu. Sebuah sindiran yang kemudian ikut digaungkan oleh Tengku Zanzabela. Lantas, seperti apa tanggapan Doktif terhadap pihak-pihak yang menaruh rasa tidak suka melihat dirinya mengenakan topeng di rapat 2 hari silam? Tetap ya si topeng, dimanapun dia berada review. Nih Pak ya, saya sebagai rakyat tidak setuju dengan ada audiensi atau tamu yang diundang oleh DPR tapi menggunakan topeng. Dulu aja ada pejabat pada saat pelantikan dia pakai Ultraman, itu nggak dikasih masuk. Ini kenapa diperbolehkan? Apa maksudnya? Udah kayak acara ini, acara bakso Merkuri. Dan ternyata rupanya Pak Abdul nggak suka Doktif pakai topeng. Padahal yang lain nggak masalah. Bahkan Bapak pimpinan nggak masalah loh. Apakah mungkin karena Anda anggota PAN yang berteman dengan Mas Uya Kuya, kan Mas Uya Kuya, SSS, Bang Karen Delano, Sidi nggak suka Doktif pakai topeng. Kenapa? Mas Abdul terganggu kah Doktif pakai topeng? Ya jangan ya, yang lain-lain nggak terganggu kok. BPKN Ketua Bapak Mufti nggak terganggu. Gitu, pimpinan DPR nggak terganggu. Gitu. Kenapa kok ada yang kepanasan dengan Doktif pakai topeng? Gitu. Ini saya tuh pakai kacamata tuh. Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang jawabnya, benar ataupun salah, biar mereka aja yang menentukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.